Hai guys, ketemu lagi sama gue Riri Chan. Kali ini gue mau review naskah gue sendiri. Naskah yang manakah itu? Ini dia naskahnya. Sebentar, maklum dah. Ini dia nih. Naskah yang berjudul Mahar 50.000 dari Tuan Muda, karya Riri Chan. Asik, karya gue sendiri ya. Naskah ini merupakan naskah kedua gue setelah sebelumnya naskah yang berjudul Suami Cacatku Ternyata Susah, yang lumayan membuat gue bisa gajian dari menulis. Nah, untuk naskah ini sendiri merupakan naskah salah satu naskah kebanggaan gue. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena naskah ini masuk dalam 30 besar finalis naskah terbaik SWC 5. Selain itu, naskah ini juga menjadi salah satu pemenang juara 3 apresiasi Rising Star 3. Yeay. Ya ampun, gue harap senang sendiri ya. Oke. Apa sih yang bikin cerita ini menarik? Pasti kepo kan. Jadi sebenarnya cerita ini itu biasa aja sih, sebenarnya udah sering gitu kita nemuin cerita yang konflik kayak gini, dimana si ceweknya ini ditinggal pas mau akad nikah. Pasti udah banyak banget kan ya cerita kayak gini. Nah, apa yang bikin beda dari kisah si Mahar ini? Jadi di sini itu, kalau biasanya kan di cerita teman-teman yang lain gitu ya, yang gue baca, pacarnya dia gitu, jadi dia nikah sama pacarnya dia, terus tapi pas di akad dia ditinggalin gitu. Nah, beda di sini, dimana si Keisha ini ceritanya punya pacar, namanya itu Revan kan. Nah, tapi hubungan mereka tuh nggak direstuin. Akhirnya Keisha ini disuruh nikah sama cowok pilihan bapaknya gitu, namanya si Raka. Tapi sayangnya Raka itu nggak datang di hari akadnya. Why? Nah, karena ternyata Raka itu dia juga ternyata nikah di tempat lain di hari itu. Jadi dia tidak jadi nikah sama Kesha. Daripada malu gitu ya, karena kan udah namanya tamu undang udah datang, dekor udah siap, tamu udah pokoknya semua udah siap, tinggal nunggu akad. Daripada malu, akhirnya si Kesha itu nelfon lah pacarnya si Revan ini. Nah, tapi Revan ini sebenarnya ya diketahuinya itu adalah seorang pengangguran, karena emang ini kerjanya nggak ngapa-ngapain selain di rumah, selain bantuin Kesha. Kesha di sini juga adalah seorang penjual nasi uduk gitu ya. Jadi dia, sementara si Revan ini yang bantuin dia delivery order. Jadi ya gara-gara cowok pengangguran gitu, otomatis keluarganya Kesha nggak mau dong nikahin anaknya ke si Revan ini, apalagi Kesha sendiri adalah anak perempuan satu-satunya. Terus waktu si Kesha nelfon dan dia ngajakin Revan mau nikah gitu, tapi si Revan ini mau, cuman dia minta waktu, tunggu 15 menit, gue akan balik lagi. Kata si Kesha, nggak perlu gitu, pokoknya gue mau lu sekarang, tapi gue nggak bawa duit. Kata si Revan, gue cuman bawa duit 50.000 doang nih bakal kondangan, ya kan gitu. Kata Kesha, udahlah, nggak masalah ya, karena gue cinta sama lo, jadi mau lo kasih mahal 50.000 pun gue nggak masalah gitu, yang penting gue bisa nikah sama lo. Akhirnya ya udahlah, mereka nikah. Tapi ya namanya hari gini, mahar 50.000, lo apakah gak jadi omongan orang-orang? Pasti dapat omongan orang-orang kan. Sama di sini juga banyak yang gunjing pernikahan mereka, modal 50.000 tapi dapat berjuta-juta. Wah, ya kan? Ya kan, bener kan? Pasti kan. Nah, pas besokannya nih ceritanya, kita udah nikah nih kan, besokannya itu ceritanya udah selesai semua. Karena mungkin gak jadi nikah sama si Raka, akhirnya bapaknya si Kesha ini gimana ya, kayaknya rugi banget gitu loh, gue nikahin lo sama si pengangguran gitu. Gak cuman si Kesha, gak cuman ayahnya tapi kakaknya. Jadi si si Kesha ini punya 2 kakak kembar, jadi Kenzi sama Kenzo. Nah, si Kenzi ini kayaknya gue rugi gitu nikahin lu sama si Revan, karena pilihan gue tuh Raka gitu. Akhirnya si Kesha itu disuruh bayarin biaya pernikahan dia kemarin yang totalnya hampir 38 juta gitu. Nah, bokapnya juga sama minta ganti rugi senilai 15 juta.
anjrit gak tuh si Kesha gimana kagak pusing, dia dapat duit dari mana sebanyak itu buat ganti biaya pernikahannya. Nah tapi waktu cerita sama si Revan, dia minta saya, ternyata di sini Revan bilang itu mah gampang, duit segitu mah bisa gue dapetin dalam 2 hari doang. Gila nggak lu, dari mana coba duit sekitar berarti 48 juta ya. Nah sekitar duit segitu dari mana dalam 2 hari, coba bayangin. Jadi orang gila kali ya gitu. Nah dari sinilah semua konflik itu termulai gitu deh. Jadi di sini akhirnya terkuak siapa sebenarnya Revan dari bisnisnya Revan. Jadi ternyata si Revan ini adalah salah satu pemilik restoran besar. Gak cuman restoran, dia juga punya villa. Terus bokapnya juga. Jadi dia tuh salah satu perusahaan yang bekerja sama negara. Pokoknya Revan itu bener-bener tuan muda. Nah mau gimana, mau tahu keseruan kisahnya ya baca aja langsung di KBM APP. Kalau misalnya lo pembaca gratisan sama kayak gue gitu, lo bisa baca di Good Novel karena dia gratis baca pakai iklan. Ada juga naskah ini via e-booknya di Play Store, jadi lo bisa baca langsung dari sana, bisa kapanpun dan dimanapun gitu. Oke, just it review dari cerita Maha 50.000 dari gue dan versi gue. Kalau mau lebih tahu lebih lanjut, kalian bisa cek langsung ya. See you, jangan lupa subscribe and like dan komen biar gue makin semangat nontonnya. Bye.